Dengarkan saya, oke? Saya bersyukur atas kesempatan untuk berbagi dengan kalian firman Allah. Pada malam ini kita akan melihat dua topik yang sangat penting. Yang pertama kita akan melihat tujuan Allah untuk Exodus, dan yang kedua kita akan belajar tentang hari raya roti tak beragi. Mari kita mulai dengan tujuan dari Exodus. Bacaannya ada dari Kitab Keluaran pasal 3 ayat 12. Mari saya baca untuk kamu. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, yaitu Musa. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Latar belakang dari Exodus pasal 3 ayat 12 dimulai dengan Bapak Abraham. Allah berjanji atas tanah Kanaan kepada Abraham berkali-kali. Banyak ayat di dalam Alkitab mencatat tentang hal ini. Misalnya, di Kejadian pasal 12 ayat 1 kita melihat kalau Allah memanggil Abraham keluar ketika ia berada di Haran. Kejadian pasal 12 ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian pasal 12 ayat 1 itulah panggilan kedua dari Allah. Panggilan pertama terjadi ketika Abraham tinggal di Ur Kasdim. Di Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 15, Abraham telah tiba dan tinggal di tanah Kanaan. Dan ini terjadi setelah ia berpisah dari Lot, keponakannya. Allah mengulang janjinya lagi, berkata, sekarang pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan di dalam perjanjian suluh yang ditulis di dalam Kejadian pasal 15, Allah berkata kalau Israel akan tinggal di tanah Mesir dan mencatatnya sebagai tanah yang bukan miliknya, di mana mereka akan menjadi hamba yang akan diperbudak selama 400 tahun. Dan setelah itu mereka akan kembali ke tanah Kanaan dengan kekayaan. Bacaannya ditulis di sini, jadi kamu bisa tulis ini, Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 16. Jadi janji Exodus itu terjadi, Allah membawa Israel keluar dari penderitaan di Mesir seperti yang telah ia janjikan. Tapi tujuan utama dari Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir adalah untuk memenuhi sejarah penebusannya. Tujuan dari Exodus bisa dicatat dengan 3 kata. Yang pertama, ibadah. Allah menginginkan ibadah kita. Di Exodus, Keluaran pasal 3 ayat 12, Allah berkata kepada Musa kalau ketika ia membawa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan untuk beribadah kepadanya, maka itu adalah tanda, itu adalah bukti kalau Allah telah membawanya. Untuk beribadah itulah abad dalam bahasa Ibrani, yang artinya untuk bekerja, beribadah, dan melayani. Abad itu adalah apa yang Allah perintahkan kepada Adam di Taman Eden. Kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 15. Mazmur pasal 100 ayat 2 dikatakan kalau melayani Tuhan itu dengan senang dan sukacita dan lagu-laguan. Dan Ulangan pasal 6 ayat 13 itu adalah cara ibadah yang benar. Jadi abad memiliki iman untuk mengenal dan mengakui kalau Allah adalah Allah kita. Yang kedua adalah pengorbanan. Korban. Tujuan dari Exodus adalah untuk memberikan korban kepada Allah. Keluaran pasal 3 ayat 18 itu adalah apa yang Allah perintahkan pada Musa untuk katakan kepada Firaun. Mari saya bacakan.
Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta pada tua-tua Israel, pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Korban itulah zabah dalam bahasa Ibrani, artinya untuk membunuh binatang dan memberikan persembahan. Dan katanya digunakan preposisi kepada seseorang. Ya, artinya untuk memberikan persembahan kepada seseorang. Itu sebabnya di sini untuk memberikan persembahan atau korban kepada Tuhan Allah kita. Hari ini korban yang kita berikan itu adalah korban hidup atau persembahan hidup, yaitu tubuh kita. Roma pasal 12 ayat 1 berkata ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oleh karena itu, untuk beribadah adalah untuk memberikan persembahan. Yesus mempersembahkan tubuhnya untuk menyelamatkan kita. Sebagai hasilnya kita beribadah dan menyembah Dia dengan memberikan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah contoh ibadah korban yang Allah inginkan dan dapat diterima oleh Allah kita. Ini adalah keseluruhan diri kita, bukan hanya tubuh kita, termasuk pikiran kita, emosi kita. Jadi pada saat kita berada untuk beribadah dan memberikan persembahan kepada Allah, itu harus seluruh tubuh kita, seluruh diri kita. Saya tahu kalau kita bersalah tidak melakukan itu. Yang ketiga itu adalah hari raya. Orang Israel merayakan hari raya pada Allah di padang gurun. Di Keluaran pasal 5 ayat 1, kita melihat Musa dan Harun pergi ke Firaun. Dan kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Dan hari raya itu adalah hak, dalam bahasa Ibrani berasal dari kata hagak, yang artinya bersukacita, berdansa, merayakan. Jadi ada begitu banyak sukacita dalam penjelasan ini. Keluaran pasal 10 ayat 9 juga berkata kalau mereka harus pergi. Itulah perintah, mereka harus pergi untuk merayakan. Dan itu sebabnya itu artinya memiliki sukacita dan tertawa senyum di hadapan Allah. Dan pada kenyataan di hari Tuhan, setiap hari Minggu kita melakukan 3 perintah ini. Pada saat kita memberikan menunjukkan tubuh kita sebagai persembahan dalam ibadah, dan kita memiliki makan siang, fellowship satu keluarga di hadapan Allah. Bukankah kita melakukan ini semua? Kita beribadah, kita memberikan persembahan. Bukankah ini menyenangkan untuk tahu setiap kali kita berkumpul, kita memenuhi tujuan Allah untuk kita, yaitu untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Keluaran pasal 19 ayat 6. Keluaran pasal 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ketika Adam berdosa, bukan hanya kerajaan Allah yang hilang, tapi kerajaan yang ada di Taman Eden, tapi juga posisi Adam sebagai imam Allah. Hari ini Yesus, kematiannya dan kebangkitannya membawa pemulihan secara keseluruhan. Ini adalah pengampunan dan kasih setia Allah kepada kita. Melalui Yesus kita dibebaskan dari perbudakan, dari dosa dan kematian, dan dikembalikan ke tempat yang benar sebagai anak sulung Allah dan imam. Keluaran pasal 8 ayat 22 berkata ini. Dan kita menjadi bangsa yang kudus bagi Allah di bumi ini. Dan bukannya sangat menyenangkan untuk mengetahui hal ini, kalau kerajaan
pembangunan kerajaan yang Allah berikan kepada kita. Setiap dari kita, tidak peduli betapa tua atau muda, kaya atau miskin, mampu tidak mampu, IQ atau IQ yang tinggi atau rendah, IQ yang tinggi atau rendah, memiliki kelemahan atau tidak, kita semua tidak bisa tergantikan. Imam di kerajaan Allah. Kita ada di sini karena Ia telah memilih kita. Jadi setiap dari kita sangat berharga. Setiap dari kita itu penting. Dan setiap dari kita sangat penting. Jadi jangan pernah berpikir meragukan nilai kita dan bertanya kenapa kita perlu ke gereja. Tapi mari kita membangun bagi Allah kerajaannya di sini, di bumi ini. Amin. Mari kita baca topik berikutnya. Hari Raya Roti Tak Beragi. Bacaan utamanya adalah Keluaran pasal 12 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan untuk kamu. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dari bacaan ini kita belajar kalau hari raya roti tak beragi harus berlangsung selama 7 hari. Dan apa yang harus kita makan adalah roti tak berlagi, yaitu roti yang tidak memiliki ragi. Dan hari raya ini harus dirayakan secara permanen secara turun-temurun. Yang pertama, apa itu roti tak beragi? Roti tak beragi itu adalah matzah dalam bahasa Ibrani dan enzymes dalam bahasa Yunani, yang artinya roti yang tidak memiliki ragi. Jadi roti tak beragi itu adalah roti yang dibuat tanpa ragi. Ragi membantu untuk mengembangkan roti dan memberikan roti tekstur yang lebih berkembang dan lebih halus, jadi lebih gampang untuk dicerna. Jadi roti tak beragi biasanya dimakan saat sesuatu yang sedang urgent, buru-buru, yaitu misalnya pada saat Exodus. Keluaran pasal 12 ayat 39 berkata ini. Saya bacakan, adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi. Karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Itu sebabnya pada situasi yang sulit seperti itu juga dikenal sebagai roti yang penuh penderitaan. Ulangan pasal 16 ayat 3 itu adalah ayat lain yang berkata tentang hal ini. Berikutnya, roti beragi yang digunakan dapat itu ya, untuk beberapa macam persembahan, tapi tidak boleh untuk beberapa ada beberapa persembahan yang boleh diberikan dengan roti beragi, tapi ada juga yang tidak boleh diberikan, hanya boleh menggunakan roti tak beragi. Imamat pasal 7 ayat 13. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Itu ada di Imamat pasal 7 ayat 13. Tapi di Imamat pasal 2 ayat 11 berkata,
Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Mari kita lihat arti rohanianya. Ini mengajarkan ajaran yang sesat. Kita memiliki ajaran sesat yang datang dari dunia ini, tapi kita juga memiliki ajaran yang sesat yang datang di dalam gereja. Di Matius pasal 16 ayat 6, Yesus memberikan peringatan pada murid-muridnya untuk berhati-hati pada ragi dari orang-orang Farisi dan Saduki. Dan ini diulang lagi oleh Yesus di ayat 11 ketika ia berkata kalau muridnya harus berwaspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Siapa itu orang Farisi dan Saduki? Mereka adalah pemimpin agama, imam besar, dan juga sebagai keluarga aristokrat pada orang-orang bagi orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Dan akhirnya murid-murid mengerti apa maksud Yesus. Maksudnya adalah ragi itu adalah ajaran dari Farisi dan Saduki. Dan murid-muridnya harus berhati-hati dan mengetahui apa yang diajarkan itu adalah salah. Itu dipenuhi oleh ragi. Tapi apa yang membuat ajaran ini salah? Kenapa ini salah? Karena mereka tidak mengarahkan orang-orang yang mendengarkan kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya itu adalah ajaran yang salah. Lawan kata dari salah itu adalah kebenaran, kan? Jadi apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Yesus mengajarkan kalau firman Allah adalah kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata hal itu. Mazmur pasal 119 ayat 160 juga berkata seluruh dari firman Allah itu adalah kebenaran. Firman Allah itu adalah firman tanpa ragi dan itu adalah tak beragi. Dan Yesus yang merupakan inkarnasi dalam daging berkata kalau ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada yang bisa datang kepadanya. Tidak ada yang tahu kebenaran kecuali melalui dia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 14 ayat 6. Dunia ini sekarang dunia yang sangat menyeramkan. Kamu setuju kan? Ini dunia yang sangat menyeramkan. Internet, sosial media dipenuhi setiap hari. Bukan hanya setiap hari, tapi setiap waktu dengan ajaran yang salah. Dan biasanya ditutup dengan cara-cara yang agak kerohanian dengan cara-cara kekristenan. Karena hal ini datang dengan kulit kekristenan, apa yang mereka ajarkan, apakah itu benar bagi kita? Bagaimana kita bisa melihat apa yang benar, mana yang salah dari segala sesuatu yang dibombardirkan kepada kita? Satu-satunya cara yang pasti, saudara-saudara saya, satu-satunya cara yang pasti itulah kebenaran yang ditemukan dalam firman Allah. Segala hal harus dihitung melalui sudut pandang Allah yang ditemukan dalam dunia ini. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman akan ditunjukkan kepada kita apa yang benar dan apa yang salah. Apakah kamu percaya pada hal ini? Amin. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi expert? Amin. Amin. Firman Allah. Kita harus menjadi expert dalam menjaga firman Allah. Kita telah mendengar kalau pendeta pendiri almarhum Dr. Abraham Park telah membaca Alkitab lebih dari 1800 kali. Kamu pikir ia memberitahu kita supaya karena ia bersombong,
Ia melakukannya supaya ia bisa berkata, saya bisa melakukan ini dan kamu tidak bisa. Tidak, saya tidak rasa ia melakukannya untuk hal itu. Saya percaya kalau kita belajar, kita mengetahui ia membaca Alkitab 1800 kali supaya kita bisa bersemangat, supaya kita memiliki tujuan dalam hidup kita untuk mengikuti jalan contohnya. Karena jika ia bisa melakukannya, kalau ia bisa melakukannya, kita juga bisa melakukannya. Tapi saudara-saudaraku, memerlukan determinasi yang sangat kuat, bahkan pengorbanan yang lebih besar lagi. Ini akan menghabiskan seluruh resolusi dalam diri kita, setiap fiber dalam tubuh kita untuk melakukan ini. Tapi ini pasti bisa dilakukan. Kita hanya perlu memulainya. Saya ingin men-challenge kalian, setiap dari kalian. Dan saya ingin men-challenge diri saya sendiri. Mari kita memulai bersama-sama hari ini. Apakah kita bisa berkata amin untuk hal ini? Kamu berkata amin ya. Artinya kamu harus melakukan itu ya. Saya tidak peduli bagaimanapun kamu melakukannya, walaupun satu pasal sehari, karena kita telah berkata amin. Dan saya pikir Allah akan memberikan kita boost yang lebih, kekuatan yang lebih, karena ia mengerti hati kita. Sebenarnya tidak ada yang lebih penting dari waktunya, lebih penting lagi dari sekarang. Yesus sendiri telah memberikan peringatan pada kita tentang imam-imam palsu, tentang hari akhir zaman kan. Semakin banyak kita mengetahui firman Allah, semakin besar kemungkinan kita bisa ditipu kan. Penipuan itu sangat menyeramkan, sehingga kita akan memblokir kemampuan kita untuk mengerti kebenaran. Dan semakin banyak kita berikan kepada kepalsuan, kita akan semakin percaya kepada mereka sebagai kebenaran, dan semakin cepat kita akan sampai pada waktu segala sesuatu yang kita lihat, kita seperti kita hanya menerima airnya saja, dan kita akan menerima segala sesuatu yang kita lihat dan baca sebagai kebenaran. Iman kita akan terganggu, dan kita hanya akan menjadi Kristen dalam nama. Saudara-saudaraku, tolong. Saya juga mengatakan pada diri saya, kita harus membaca untuk menjadi expert hari ini. Dan saya percaya kalau kita memulai hari ini, kita tidak akan menjadi Kristen hanya dalam nama. Amin. Amin. Yang kedua, arti rohania dari roti beragi itulah hipokrit. Lukas pasal 12 ayat 1. Lukas pasal 12 ayat 1. Sementara itu, beribu-ribu orang telah banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-murid, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Dan Matius pasal 15 ayat 7-9 juga berkata, Matius pasal 15 ayat 7-9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di sini Yesus berbicara tentang orang-orang percaya, bukan orang non-Kristen. Orang-orang yang ia katakan adalah pemimpin dari iman pada waktu dia. Sesuai dengan ayat ini, kemunafikan membuat sesuatu tampak baik hanya di luarnya saja. Dan orang-orang bersaksi kalau mereka memuliakan Allah. Kata-kata yang mereka gunakan itu sangat indah, sangat benar, sangat kudus, tapi datang dari hati yang jauh dari Allah.
Karena apa yang dikatakan tidak menunjukkan apa yang mereka percaya dalam hati mereka. Hipokrit itu menunjukkan apa yang mereka yang ada di dalam tuh berbeda dari yang di luar. Tapi hipokrit bukan hanya berbicara tentang kata-kata kita, tapi juga perbuatan kita. Pada kenyataannya, hidup kita juga. Oleh karena itu, hipokrit adalah seseorang tanpa iman dalam hidup mereka. Dan apa yang ada dalam diri mereka itu adalah uh, cangkang yang kosong. Yang harus kita tanyakan itu siapa diri kita? Apakah kamu tahu siapa diri kamu? Apakah kamu anak-anak Allah, ada anak-anak Allah sebenarnya, atau kita hanya cangkang yang kosong hanya dalam nama? Yang pertama, kita tidak boleh menjadi hipokrit. Yang kedua, kita tidak boleh mendengar dari kebohongan orang hipokrit. Galatia pasal 2 ayat 13. Galatia pasal 2 13. Jadi mari kita lihat diri kita secara jujur. Dan apakah ada kemunafikan dalam diri kita? Dan kalau ada kemunafikan, pada saat kita bertobat, benar-benar Allah kita akan memaafkan kita. Yang berikutnya, yang arti ketiga itu adalah artinya imoralitas. Di 1 Korintus pasal 5, Rasul Paulus berkata tentang imoralitas, yaitu ragi yang menyebar secara cepat di gereja di Korintus. Pencabulan. Dan dia berkata kalau pencabulan um, 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Di sini, Rasul Paulus memarahi gereja karena mengizinkan pencabulan bisa berlanjut. Karena pada akhirnya ini merusak seluruh gereja dan membawanya kepada kehancuran. Ia tidak menahan kata-katanya dan ia berkata pencabulan itu seperti ragi yang penuh dengan kejahatan, ragi keburukan dan kejahatan. Dan ia berkata pada jemaat Korintus untuk tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu di ayat 9 dan ayat 10. Dan orang-orang ini harus dikeluarkan dari antara mereka. Itu ada di ayat 13. Tidak mudah untuk melakukannya. Tidak mudah untuk melakukannya, tapi karena kita juga adalah orang berdosa, kenapa Rasul Paulus memiliki kata-kata yang sangat kuat tentang pencabulan? Itu karena bahkan ragi yang sangat sedikit bisa mengubah seluruhnya. Itu yang dikatakan di Galatia pasal 5 ayat 9. Dan kita telah belajar kalau firman Allah itu adalah kebenaran. Jadi, firman Allah mencoba mengajarkan kebenaran. Dan kita harus mendengar dan percaya. Ini menunjukkan kekuatan kontaminasi dari ragi itu. Kalau kamu memiliki ragi yang sedikit, segala sesuatunya pasti bisa menjadi rusak. Dan kita melihat contohnya di Yudas Iskariot. Ia hanya satu orang. Tapi karena ia sangat cemburu dengan parfum yang ditumpahkan oleh
perempuan ini dengan tanpa ada rasa pun dan menyembah Yesus seperti itu, ia mulai berpikir tentang uang yang bisa ia dapat terima dari hal itu, dan ia mulai yap, kata-katanya mulai keluar. Kata-kata yang sesat, kata-kata yang munafik kepada jemaat yang lain. Apa yang terjadi? Matius pasal 26 ayat 8 sampai 9 terjadi. Matius pasal 26 ayat 8 sampai 9. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Oleh karena itu, kita harus berusaha dengan sangat baik untuk menyingkirkan bahkan ragi yang sangat sedikit dalam hati kita dan dalam jiwa kita." Kesimpulan, mari kita mendengarkan firman Allah dan melalui firman-Nya supaya kita bisa membedakan ajaran yang salah untuk menolak kemunafikan dalam diri kita dan tidak mengizinkan pencabulan ada dalam diri kita atau dalam gereja kita. Tapi mari kita menyembah Allah dengan memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup setiap hari dan sebagai gereja beribadah bersama dalam tubuh dan satu gereja. Dan bersama-sama mari kita membangun kerajaannya di sini, di dunia ini. Dan semoga jemaat Allah berkata, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, firman-Mu adalah kebenaran, dan Kau telah memberikan kebenaran pada kita hari ini. Mari kita haus akan hal itu. Mari kita mendengarkan hal itu dalam hati kita, sehingga melalui firman-Mu kita tidak bisa ditipu. Seluruh firman-Mu adalah sesuatu tipu daya, dan seluruh dunia adalah tipu daya dan kita tidak ingin ditipu. Kami ingin dengan rendah hati memberikan diri kita, dengan jujur kami berkata padamu, kami tidak tahu banyak. Tolong Bapa, ajarkan kepada kami. Ajarkan kepada kami karena kami ingin belajar. Ajarkan kepada kami karena kami ingin mengikuti jalan-Mu. Bapa, bahkan hari ini sebagai satu gereja, kita telah memberikan diri kita. Kalau kami telah menjadi hipokrit, tubuh kita di sini, pikiran kita tempat lain, tolong maafkan kami. Tolong izinkan kesempatan kepada kami untuk melakukannya lagi, untuk berbuat baik, lebih baik lagi. Kesempatan berikutnya kami tahu Kau akan terus memaafkan kami pada saat kami bertobat dengan sepenuh hati. Dan kami ingin memberikan setiap orang dari saudara-saudara kami di sini, kami memberikan hati mereka, pikiran kami, tubuh mereka, jiwa mereka kepadamu, dan kami ingin Engkau menjaga mereka. Kamu melihat diri mereka, hati mereka yang penuh dengan kasih. Mereka sungguh mengasihi Kamu Bapa, dan mereka ingin melakukan apa yang benar di mata-Mu. Jadi Bapa, tolong jawab doa kami, dan kami berdoa ini semua dengan penuh rasa syukur. Amin.